Saudara yang terkasih, kami sangat menyadari semakin hari persoalan hidup ini bukannya semakin berkurang, malah semakin kompleks. Terkadang gelombang dan guncangan hidup ini terlalu deras, sehingga rasa takut dan putus asa sering menghantui kita. Kami dari Yayasan Juma Tidahan GKBS Batam mencoba hadir di tengah-tengah saudara dan menyapa saudara-saudara sekalian melalui acara Sapaan Kasih. Saudara pemirsa Batam TV yang berbahagia, Sapaan Kasih kali ini ingin menyapa kita dengan tema siapakah yang memiliki anak yang bertanggung jawab? Tema ini diangkat dari firman Tuhan yang tertulis dari Lukas 16 ayat 10. Demikian dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara yang berbahagia, seorang anak dalam usianya yang ke-8 seharusnya sudah dapat melakukan banyak tugas sehari-hari. Nyatanya ia masih memerlukan banyak bantuan dari orang-orang di sekelilingnya. Untuk tugas yang ringan sekalipun, ia enggan mengerjakannya sendiri. Dia bahkan tidak mau bergerak untuk sikat gigi, mandi, memakai sepatu sebelum disuruh oleh orang tuanya. Kenapa? Sejak kecil dia jarang mengerjakan sendiri apa yang seharusnya dapat ia lakukan. Ia dengan mudah memperoleh apapun yang dia inginkan. Dengan berteriak atau dengan menangis, sang ibu segera datang melayani dan melakukan apa saja yang menyenangkannya. Ketika ibu tidak sempat menghampiri, ibu akan berteriak, meminta bantuan orang lain, meminta bantuan pembantu. Saudara yang kekasih, dengan begitu, segala usaha seorang anak untuk mandiri sebenarnya telah terpasung oleh pertolongan berlebihan dari orang dewasa di sekitarnya. Tanpa sengaja, dia kehilangan rasa percaya diri bahwa ia cukup mampu melakukan berbagai hal secara mandiri. Saudara pemirsa Batam TV yang berbahagia, senada dengan apa yang dilakukan sang ibu, ayah pun memberikan pertolongan ketika anaknya menghadapi masalah di sekolah. Sebagai contoh, ketika si anak mendengar bertengkar temannya di sekolah, sang ayah segera mencari lawan anaknya itu dan memarahinya. Pokoknya dilindungi sedemikian rupa agar ia tidak perlu mengalami benturan dalam perjalanan hidupnya. Saudara-saudara, tentu kita menginginkan anak kita tumbuh menjadi individu yang dapat mengelola dan mengatur sendiri hidupnya. Kita semua berharap agar suatu ketika anak dapat terlepas menjadi orang yang mampu menentukan jalan hidupnya sendiri. Untuk menanamkan rasa tanggung jawab pada anak, orang tua perlu terlebih dahulu memperhatikan unsur tanggung jawab yang penting. Dengan berbekal pemahaman dengan faktor-faktor yang terkait dengan rasa tanggung jawab ini, orang tua dapat mendidik anaknya secara lebih terarah. Anak yang memiliki rasa tanggung jawab adalah anak yang memahami tugas dan kewajibannya. Untuk setiap usia atau tugas perlu dilaksanakan. Karena itu, kita biasakan memandang ganjil anak usia 10 tahun yang belum mampu memakai kaos kaki dan mengikat tali sepatunya sendiri. Misalnya, kebanyakan anak yang tidak pernah diajar dan diberitahu akan tugasnya, tidak pernah belajar bagaimana melakukan tugasnya secara bertanggung jawab. Saudara pemirsa yang berbahagia, rasa tanggung jawab mendorong anak melakukan kewajibannya tanpa terlalu banyak diperintah atau diawasi. Tentu akan sangat melelahkan bila kita mempunyai 2 anak atau lebih dan mereka perlu terus-menerus diperintah untuk melakukan tugas-tugasnya. Sebaliknya, anak yang bertanggung jawab mempunyai inisiatif untuk melaksanakan kewajibannya tanpa diminta sekalipun. Saudara yang berbahagia,
Anak bertanggung jawab bila ia melakukan kewajibannya, sekalipun itu bukan tugas yang menyenangkan baginya. Bagaimanapun menyenangkannya suatu pekerjaan, tentu ada sisi-sisi yang kurang menyenangkan. Rasa tanggung jawab membuat anak tetap menyelesaikan pekerjaannya dan tidak cepat beralih ke hal-hal lain yang lebih menarik perhatiannya. Anak yang bertanggung jawab memiliki kontrol diri yang kuat sehingga ia mampu mendahulukan penyelesaian tugasnya meskipun ia memiliki kesempatan untuk bersenang-senang. Ada semacam rasa tidak enak yang mendorongnya untuk terus bertahan dalam pekerjaannya sehingga ia mampu mengabaikan hal-hal yang lain. Saudara-saudara, namun rasa bersalah ini tidak membebani sedemikian rupa sehingga anak tidak fleksibel dalam menghadapi hidupnya sehari-hari. Selain itu, perasaan sang anak yang bertanggung jawab juga dapat dikendalikan membuatnya tidak cepat frustrasi atau tidak berdaya ketika menghadapi kesulitan. Anak yang bertanggung jawab akan menghadapi akibat buruk yang harus diterimanya ketika ia tidak mampu menuntaskan tugasnya atau melakukan perbuatan tertentu yang mempunyai resiko yang tidak enak. Tentu menjengkelkan bila anak menyangkal telah melakukan perbuatan tertentu yang dilarang, sekalipun secara nyata kita menyaksikan melakukan hal tersebut. Sebaliknya, kita bangga terhadap anak kita yang berani mengaku salah dan bersedia menerima konsekuensi perbuatannya. Saudara yang berbahagia, orang tua perlu memberi teladan mengenai tanggung jawab dengan melakukan kewajibannya secara konsekuen. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Pepatah ini juga berlaku dalam hal tanggung jawab. Bila orang tua sigap melakukan sebagaimana tugasnya, setia terhadap pasangannya, dan rajin dalam mendidik anak-anaknya, anak-anaknya pun akan meneladani kerajinan orang tuanya tersebut. Orang tua yang setia terhadap pasangan memberi teladan mengenai rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Begitu pula sikap orang tua yang tidak saling menyalahkan bila ada masalah yang memperlihatkan pada anak. Sikap tidak mudah menimpakan kesalahan pada orang lain. Orang tua perlu mengajarkan dan melatih anak melakukan tugas sehari-hari sesuai dengan tingkat usia mereka. Rasa tanggung jawab umumnya tidaklah muncul sekonyong-konyong. Anak perlu dilatih melakukan tugas sehari-hari mereka, mulai dari yang paling sederhana dan secara bertahap pada tugas-tugas yang lebih kompleks. Saudara pemirsa Batam TV yang kekasih, Lukas 16 ayat 10 tadi mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Hal inilah yang berlaku ketika kita memberikan kepercayaan kepada anak kita. Karena itu, untuk melatih anak dalam hal tanggung jawab, dituntut kesabaran kita untuk melatih tahap demi tahap, dan diawali dengan hal-hal yang sederhana sebelum beranjak kepada hal-hal yang lebih rumit. Sebagian orang tua berpendapat bahwa anak hanya perlu mengejar prestasi di sekolah dan jangan lagi dibebani berbagai pekerjaan-pekerjaan di rumah tangga, merapikan kamar, membereskan tempat tidur, mencuci piring dan baju, atau memasak. Akibatnya apa? Ketika anak beranjak remaja, mereka enggan mengerjakan tugas-tugas di rumah. Saudara yang kekasih, sebagian anak bahkan merasa terhina ketika diminta untuk melakukan pekerjaan seperti itu. Padahal, bekal keterampilan mengurus diri ini sangat diperlukan ketika kita harus melepas mereka saat mereka menanjak dewasa. Mereka itu penting bagi orang tua untuk membagi tugas mengerjakan pekerjaan rumah tangga, bahkan juga ketika kita mempunyai pembantu di rumah tangga. Jadi, siapakah yang akan memiliki anak yang bertanggung jawab? Jawabnya adalah orang tua yang memberi contoh tanggung jawab serta secara sabar dan konsisten melatih serta memupuk rasa tanggung jawab itu pada diri anak-anaknya yang paling besar. Kemungkinannya memiliki anak-anak bertanggung jawab.
Itulah harapan kita, itulah harapan orang tua yang kita inginkan juga, yang kita imani. Itu juga harapan Tuhan menjadi kebahagiaan kita bersama. Amin. Tuhan memberkati.